Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di podcast saya. Di sini saya Agnes sebagai host. Nah, malam ini kita kedatangan narasumber yaitu Bapak Iwasa. Selamat malam Bapak. Malam Mbak Agnes. Pada kesempatan ini ya, kita akan membahas tentang penerapan konsep bisnis dan pemasaran dalam Islam serta relevansinya dalam dunia bisnis modern. Untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke topik pembahasan. Selamat malam Bapak. Malam juga Mbak Agnes. Nah, menurut Bapak, apa sih yang dimaksud dengan akad dalam bisnis dan mengapa akad memiliki peran penting dalam kegiatan bisnis? Jadi gini Mbak Agnes, akad itu adalah suatu perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak, bahkan lebih, yang akan menimbulkan hak dan kewajiban dalam berbisnis. Akad menjadi dasar utama agar transaksi berjalan baik, jelas, adil, dan tidak merugikan satu sama lain. Apa landasan yang menunjukkan pentingnya akad dalam Islam? Yang menjadi landasannya tertuang di dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu auful bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Apa saja sih prinsip utama yang ada dalam akad bisnis dalam Islam? Ada beberapa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan Mbak Mas dalam menentukan akad bisnis dalam syariat Islam. Yang pertama, kerelaan kedua belah pihak, kejujuran, tidak mengandung riba, tidak mengandung unsur tidak jelasan, dan tidak mengandung unsur penipuan Mbak Mas. Dari prinsip tersebut pada bisnis online yang sedang berkembang pada saat ini. Dalam bisnis online, penerapannya bisa dilakukan dengan memberikan informasi lengkap terhadap suatu produk, spek, harga, serta kualitas, dan memberikan garansi Mbak. Selanjutnya kita akan memasuki aspek pemasaran. Bagaimana sih Islam memandang kegiatan pemasaran? Islam memperbolehkan pemasaran selama dilakukan secara etis dan tidak berlebihan dan tidak melanggar syariat agama Mbak. Dari pemasaran tersebut, apa nilai utamanya Pak? Nilai utamanya adalah kejujuran Mbak Mas. Rasulullah bersabda di hadis riwayat Tirmidzi, pedagang yang jujur itu bersama para nabi serta orang-orang yang benar dan para syuhada. Berarti kejujuran itu sangat penting ya Pak? Tepat sekali Mbak Nas, Rasulullah dikenal sebagai pedagang yang jujur dan amanah. Inilah yang menjadikan dasar pemasaran dalam Islam Mbak Nas. Saat ini kan banyak sekali tuh orang promosi melalui media sosial. Bagaimana pandangan Islam dalam promosi tersebut? Jadi gini Mbak Nas, promosi yang berlebihan dalam Islam tidak diperbolehkan. Contoh, menjual produk tidak sesuai dengan foto atau gambar. Sekarang ini kan banyak testimoni yang tidak sesuai dengan barang yang ada atau produk yang ada, ya kan, yang akhirnya menimbulkan penipuan di situ. Tidak ada kejujurannya, yang akhirnya merugikan orang. Bagaimana cara penerapannya di bisnis era digital saat ini Pak? Kita memberikan info lengkap Mbak Nas terhadap suatu produk, harga, spek, serta kita memberikan garansi. Garansi itu kan seperti jaminan. Jaminan apabila barang tidak sesuai dengan apa yang kita promosikan, barang bisa dikembalikan. Itu kan berarti kita memberikan sesuatu ketenangan buat orang yang ingin membeli terhadap produk kita Mbak. Menurut Bapak nih, bagaimana jika ada satu unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan dari bisnis ini, apa yang Bapak lakukan? Ketika kan pilihan banyak nih Mbak Agnes ya, sekarang pilihan itu banyak dan banyak juga kok orang-orang yang melakukan bisnis online ini menggunakan syariat banyak. Jadi kita banyak pilihan. Kita lihat ada dari masing-masing pedagang itu kita lihat
mana yang memenuhi unsur-unsur atau prinsip-prinsip tadi yang sesuai ajaran agama Islam. Insya Allah ketika kita melihat yang memenuhi prinsip-prinsip dalam bisnis online Islam ini, insya Allah barang yang kita beli pun nanti kita nggak bakal kecewa. Apa ada sebuah garansi untuk misalkan barang, misal Bapak nih tidak menjual produk yang sudah sesuai, apa ada seperti ya, apa garansinya itu? Misalkan gini, ketika saya mengirimkan suatu barang, namanya ini kan kita menggunakan jasa orang lain juga nih Mbak. Kita juga sama Mbak, saya mengasuransikan barang tersebut, ya kan. Memang biayanya agak saya tambahkan beberapa persen gitu ya. Tapi ketika barang itu rusak, kita ganti dengan yang baru. Dengan catatan ada pembuktian atau video ketika pertama kali membuka produk itu Mbak. Jika dia lalai, tidak memoto atau memberikan klaim itu, tidak. Di sini kita sudah mengerti di awal Mbak. Kita kan sudah melakukan perjanjian. Apabila barang mau diklaim, dia harus menunjukkan ketika diterima barang itu, maka ketika mau membuka kemasannya ya diberikan video itu terhadap kita. Jadi kita sama-sama saling menjaga kepercayaan. Menurut Bapak nih, mengapa konsep akad bisnis dan pemasaran dalam Islam masih relevan pada masyarakat modern saat ini? Fenomena yang muncul ya Pak Mas di bisnis modern saat ini itu sering sekali muncul penipuan, manipulasi suatu produk, terus pelanggaran kontrak, serta hilangnya kepercayaan konsumen Mbak. Nah, disinilah pentingnya syariat Islam untuk berbisnis itu hadir, gitu. Karena dari akadnya kita perjelas, dari beberapa tadi prinsip-prinsipnya, agar timbul lagi rasa atau orang itu ingin kepastian agar membeli suatu produk itu tidak kecewa atau tidak merasa ditipu dan ada pertanggungjawaban. Lalu nih ya Pak, untuk para pelaku usaha dari penerapan akad bisnis tersebut, apa manfaat yang pelaku usaha dapatkan? Sangat besar sekali Mbak Mas. Selain tentang tadi memperjelas akadnya, menggunakan pemasaran secara syariat Islam, jadi semata-mata pedagang itu tidak hanya sekedar mencari keuntungan saja Pak, tapi dia memberikan sesuatu yang informasi yang jelas, akhirnya timbul rasa kepercayaan yang tinggi terhadap konsumen. Nah, konsumen yang merasa puas, nanti mereka sendiri malah bisa sebagai promosi ke orang-orang atau ke saudara-saudaranya Mbak Mas. Nah di situ kan akhirnya kita bisa meningkatkan produk kita secara nggak langsung, ya kan, lewat mereka-mereka yang sudah merasa puas terhadap apa yang kita jalani sesuai syariat Islam. Berarti besar sekali ya Pak manfaat untuk pelaku usaha dalam penerapan bisnis tersebut ya? Wah, sangat besar sekali Mbak Mas. Karena ketika syariat Islam dijalankan dalam bisnis modern sekarang ini, itu kalau kita benar-benar menjalankan itu bagus, itu akan menumbuhkan selain nilai dari suatu produk kita, itu juga menumbuhkan rasa pertumbuhan moral serta rasa tanggung jawab sosial terhadap pelanggan-pelanggan kita yang akhirnya mereka itu merasa puas, dan mungkin saja suatu hari nanti malah saking udah sering beli komunikasi akhirnya bisa membangun sesuatu usaha yang lebih besar lagi, bekerja sama karena saling bisa dipercaya. Jadi bisa saling menjalin bersama. Dari pembahasan kita kali ini, kita dapat menyimpulkan bahwa akad merupakan fondasi penting dalam Islam
karena menjamin hak dan kewajiban parkir. Selain itu juga pemasaran harus dilandasi dengan kejujuran, keamanan, transparansi, dan tanggung jawab. Dalam menerapkan konsep akad bisnis dan pemasaran secara Islami, kita tidak hanya memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga menjaga etika serta keberkahan dalam menjalankan bisnis. Sekian untuk malam ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.